Apa yang pernah kami lakukan ketika di Jakarta dengan international community, yang mereka butuhkan itu adalah no surprises. Tapi if you put your agenda on the table from the beginning, we can negotiate. Yang mereka tidak mau tuh yes. Saya satukan aja supaya nanti bisa dijawab. Memang benar Pak, kemiskinan itu kalau kita lihat jumlahnya 25 juta, tapi kalau dilihat sama hampir miskinnya kira-kira bisa 100 juta gitu. Nah, yang perlu diperhatikan bukan hanya yang miskin tapi juga hampir miskinnya ini, karena begitu ada inflasi dia akan mengalami peningkatan. Nah, mungkin tadi sudah ada programnya, tapi bagaimana konkretnya supaya paling nggak di ekonomi ini bisa tahu konkretnya kayak apa sih? Karena banyak sekali program pemerintah seperti BLT, keluarga harapan sudah banyak, tapi kelihatannya kemiskinan kok nggak turun-turun gitu. Itu satu ya. Terus yang kedua ketenaga kerjaan Pak. Ketenaga kerjaan kalau kita lihat juga gitu. Tadi sudah Bapak sampaikan banyak di tingkat level SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, bagaimana justru kita mengakselerasi program-program peningkatan sumber daya manusia? Nah, salah satunya yang menarik saya lihat di visi-misi Pak Anies adalah untuk prasekolah. Jadi SDM itu harusnya dimulai dari prasekolah. Iya, betul nggak Pak? Nah, tapi kalau kita lihat di prasekolah kebanyakan tuh milik swasta. Jadi orang-orang tidak bisa akses terhadap prasekolah karena kebanyakan milik swasta. Nah, ini prasekolah. Jadi usia 0 sampai 7 tahun itu kan ada di program Pak Anies. Nah, itu gimana caranya supaya program ini memang bisa dijalankan dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat, di mana kita tahu 0 sampai 7 tahun itu merupakan anak yang harus diberikan segala sesuatu agar bisa meningkat. Dua itu Pak, silakan. Saya mulai dari kedua dulu aja. Iya. Pertanyaan terakhir. Kami melihat perlunya justru dari ibu hamil, memastikan pasokan gizi yang baik kepada ibu hamil, karena itulah bahan baku pertama kalau kita bicara tentang kualitas ibu hamil. Nah, hari ini kalau kita lihat, kalau ada wali kota, bupati, gubernur memperhatikan ibu hamil, itu bukan karena direction dari national government, tapi karena yang bersangkutan peduli pada ibu hamil. Ini yang harus diubah. Hari ini saya pernah merasakan jadi gubernur wali dan teman-teman wali kota, kita tidak memiliki national direction on welfare. Coba dicek, nggak ada. Berapa angka kematian ibu melahirkan yang tolerable? Nggak ada. Berapa angka stunting yang unacceptable? Nggak ada. Selama national direction itu tidak ada, maka seluruh daerah akan berjalan sendiri-sendiri dalam urusan welfare. Jadi melihat saat ini mulainya dari usia kehamilan ibu. Berarti stunting ya Pak ya? Terang ujungnya nanti angkanya terlihat tadi. Bu Vivi ini pernah presentasi berapa lagi 8 tahun 9 tahun yang lalu membedakan siapa lahir di mana, ujungnya kemana. Ya, itu kita menyaksikan bila itu tidak dibereskan, it's an issue. Lalu Bu, kita melihat pendidikan usia dini. Indonesia menandatangani, kebetulan tantangan saya nih, atas nama pemerintah Indonesia tahun 2015 di dalam World Education Forum. Bapak Ibu sekalian, para ekonom, kita yang dulu sekolah ekonomi, World Economic Forum itu terjadi tiap tahun sekali. Tapi World Education Forum itu terjadi tiap 15 tahun sekali. Udah sekali. Bahwa ekonomi bisa diintervensi tahunan, tapi education intervensinya jangka panjang. Dan kalau ketemuannya World Education Forum itu 15 tahun sekali, artinya you set the policy today, you benefit to decades later. Nah, kita nggak berikan itu yang cukup. Jadi kalau saya melihat Bu, dengan situasi sekarang ini, kami melihat kesehatan dari mulai ibu hamil, kemudian usia lahir, itu yang namanya PKK harus jadi ujung tombak untuk kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan lansia. Apa? Posyandu, posbindu, itu semua hidupkan lagi. Ujung tombaknya sama Dasawisma. Dasawisma itu adalah satu ibu mengurus 10 sampai 20 keluarga. Kami di Jakarta mengandalkan Dasawisma untuk statistik. Dan merakyat di situ daripada petugas BPS yang kita miliki, daripada petugas dinas pendidikan yang kita miliki, karena mereka tahu persis apa yang sesungguhnya ada di sana. Dan ketika ibu-ibu itu jadi ujung tombak, disitulah koperasi masuk, welfare masuk, program pemerintah jangan diakomodasi oleh pemerintah sendiri. Lalu barang jasa diubah. Barang dan jasa ada 4 tipe 1, 2, 3, 4. Negara selalu memakai tipe 1 dan 2. Tipe 3, 4 mau dipakai. Kenapa tipe 3, 4 mau dipakai? Karena repot laporannya. Enggak, yang tidak mau bukan rakyat, tidak mau birokrasi. Birokrasi cenderungnya tipe 1 dan 2. Begitu diberikan ruang pada tipe 3 dan 4, dananya diberikan langsung masyarakat, merasa mengelola kualitas lebih baik. Contoh, memberikan makanan sehat untuk keluarga, untuk anak-anak sekolah. Kalau tipe 1, berikan kepada dinas pendidikan pengadaan barang, bagikan makanan sehat. Tipe 2, bikin tender.
nanti perusahaan-perusahaan masukin. Tipe 3, uangnya diserahkan pada persatuan orang tua murid. Tipe 3, begitu diserahkan orang tua murid yang masak, apa yang terjadi? Tidak ada orang tua murid yang mengkorup ongkos makan untuk anaknya. Yang terjadi ditambahin makanannya, dibuat lebih sehat. Jadi strateginya itu satu, fokusnya dari awal. Yang kedua, community activism, movement itu dihidupkan. Yang ketiga, lakukan penyesuaian soal pengadaan barang dan jasa. Dengan begitu maka komprehensif. Lalu buat ukurannya untuk tiap daerah. Tiap daerah beda-beda, nggak boleh kita simetrik. Semua daerah sama, tidak. Jakarta beda, Bogor beda, Banten beda, beda-beda. Dengan begitu semua mengejar bar yang terjangkau. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, soal tenaga kerja dan tenaga kerjaan serta tadi Pak. Saya jawabnya cepat nih, kalau waktunya banyak banget. Kita biasanya ngomong pelan, ngomongnya cepat kan. Angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita berkisar antara 9-10% hari ini. Dan kita ingin targetkan di 2029 itu antara 4-5%. Harapannya kemiskinan ekstrimnya bisa 0%. Harapannya kemiskinan ekstrim. Ada berapa hal? Satu, memastikan biaya hidup yang terjangkau. Dan itu artinya kepastian suplai pangan dengan harga yang murah. Ini kami melihat efisiensi operasi kegiatan pasar harus dilakukan. Transparansi menjadi penting. Bapak-Ibu sekalian yang punya HP boleh download sebuah aplikasi namanya IPJ, Info Pangan Jakarta. Apa yang dilakukan? Kramat Jati ada harganya, tidak diketahui oleh rakyat Jakarta. Kita kalau mau belanja ke pasar-pasar, ke warung belanja di mana di pasar. Yang kami lakukan adalah mengefisienkan pasar pangan ini. Kami tidak melakukan intervensi harga, tapi kami buat transparansi atas pasar. Begitu transparansi pasar, maka terjadi symmetric information. Dan kita tahu sebuah pasar itu kalau asimetrik dia menjadi tidak efisien. Begitu simetrik dia menjadi efisien. Nah, dibuka infonya, apa yang terjadi? Warung-warung kalau mau belanja pulaan, mereka ke pasar misalnya nih, di pasar saya tinggal Lebak Bulus, dia akan ke pasar Pondok Labu. Sampai di pasar Pondok Labu, dia mau belanja, dia akan lihat cabai merah berapa, beras berapa. Kalau selisihnya dengan Kramat Jati itu jauh, info Kramat Jati ada di sini. Dia nggak akan belanja di situ, dia akan naik dulu pindah ke Kramat Jati. Apa yang terjadi? Selisih harga Kramat Jati dengan semua pasar di Jakarta terkendali. Kenapa? Transparansi informasi. Nah, yang kita belum bisa lakukan sekarang adalah dari Kramat Jati ke produsen. Karena itu di luar jurisdiksi gubernur. Tapi kami merasa ke depan kita akan lakukan transparansi itu sehingga komoditas itu semua kita memiliki informasinya dari lokasi produksi sampai dengan distribusi dengan transparansi yang serius. Itu yang kita ingin perbaiki sama-sama. Untuk pengusaha dari Pak itu menarik karena Bapak ingin meningkatkan usaha dalam negeri gitu, nggak selalu investor asing, itu menarik. Kalau betul, Mbak Afniani gini, kami memandang pengusaha Indonesia itu harus jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga harus bisa menjadi tamu pesona di negeri orang. Jadi bukan jago kandang, tapi juga jago tandang gitu. Jadi visinya dua. Kalau cuma tuan rumah di negeri sendiri, gampang bikin segala macam proteksi, jadilah kita tuan rumah di negeri sendiri. Tapi kalau menjadi jago tandang, itu perlu hebat. Gitu. Nah di situ menurut saya harus ada keseriusan dari pemerintah untuk menentukan sektor-sektor mana yang kemudian kita memberikan ruang yang lebih kepada pengusaha Indonesia. Dan ketika sampai kepada investasi, harus ada keseriusan memaksakan mitra lokal untuk menjadi bagian dari aktivitas investasi di Indonesia. Dan ketika itu dikerjakan, jangan kita melakukan kebijakan tanpa melakukan studi komparasi. Kenapa? Karena kita punya potensi kompetisi yang tinggi dengan tetangga-tetangga kita. Jadi semua kebijakan yang terkait dengan ini harus kita lakukan komparasi dengan wilayah lain, harus komparasi dengan negara-negara lain supaya polisi kita itu juga tidak menjadi terkesan proteksionistik atau kemudian menjadi tidak menarik bagi dunia global. Jadi tapi harus kompetitiveness-nya ya. Harus dijaga. Kompetitif dijaga satu sisi, di sisi lain jangan sampai kalah, dan ini sesuatu yang sangat bisa dipahami oleh international community. Kalau ini Bapak sekalian dari pengalaman apa yang pernah kami lakukan ketika di Jakarta dengan international community, yang mereka butuhkan itu adalah no surprises. Tapi if you put your agenda on the table from the beginning, we can negotiate. Yang mereka tidak mau tuh yes di ujung, kami mau tambahan ya Pak ya. Kami mau syarat ini ya. That's no. Tapi kalau dari awal kita bilang kami ingin
domestic player, after 2 decades, 3 decades will be at par with you. Nah, kalau itu dikatakan, dan we need your help. We need your help untuk bisa melakukan itu. Kalau itu bisa terjadi, your present will be sustainable. Tapi kalau Anda di sini dan menimbulkan disparitas dan menimbulkan ketimpangan, I guarantee you're not going to be here long term. Jadi karena nggak ada stability. Nah, itu menurut saya harus Jadi ini akan meningkatkan juga kenaikan kelas daripada usaha kita ya. Persis. Sama ini kan bentuknya piramid gitu Pak, tidak naik-naik kelas gitu. Jadi dengan sama gini, ketika ada opportunity, yang diundang adalah yang dalam klub yang sama itu terus. If you're not in the club, you're not invited. Makanya menurut saya klubnya harus diperluas. Ya, setuju Pak. Terakhir untuk tenaga kerjaan Pak, ini tadi belum diangkat terkait dengan banyak sekali yang justru unskill ya. Nah, bagaimana menciptakan justru sekarang ini kan era digitalisasi, justru terjadi banyak perubahan yang diambil oleh digitalisasi itu sendiri, sehingga banyak orang yang justru sekarang sulit bekerja gara-gara perubahan dalam digitalisasi. Gini, jangka kalau kita bicara tentang memberikan membuat sekolah vokasi, kemudian training dari negara itu perlu waktu. Sementara tenaga kerja kita perlu pekerjaannya kemarin, jadi nggak bisa itu menurut kami berikan insentif pada private sector untuk ikut di dalam training tenaga kerja. Harus ada policy yang sinkron, coba bayangkan. Ya, satu sisi nih wajib belajar 9 tahun, tapi minimum employment itu SMA. Itu gimana coba saudara? Mau daftar sekolah, mau daftar pekerjaan minimal pendidikan SMA. Tapi wajib belajarnya baru 9 tahun. Dan terus mereka yang baru dapat 9 tahun mau dapat pekerjaan gimana ini? Jadi sinkronisasi dari mulai kebijakan pendidikan, kebijakan employment, lalu libatkan private sector yang menguasai bidang bidang-bidang yang tenaga kerja yang meningkatkan skill secara praktis. Maaf saya sebut nama. Ini bukan untuk apa-apa, tapi ilustrasi aja. Bapak Ibu sekalian tahu ISS ya? ISS itu perusahaan milik siapa Bapak? Ada yang tahu? ISS. Itu bukan perusahaan Indonesia, itu perusahaan Denmark, Swedia, dari Skandinavia. Sekarang Bapak Ibu tanya pada anak-anak yang sekarang disebut sebagai tenaga kerja kelas bawah, pekerjaan apa yang paling keren di komunitasnya bisa masuk ISS? Dan ISS itu bukan sekedar dia melatih tenaga kerja, melatih ethics, melatih pada mereka budaya kerja, dan itu persyaratannya bisa dibilang kira apa? Yang penting Anda mau kerja. Nah, kami perlu membutuhkan seperti itu di banyak tempat untuk membereskan jangka pendek. Mereka dapat skill, habis itu mereka bisa diambil korporasi seperti Trans, diambil korporasi seperti CNBC, tapi harus ada yang membantu menyiapkan. Negara memfasilitasi kerjasama dengan badan-badan seperti itu, maka kita akan uplifting skillnya jangka pendek. Jangka menengah, vokasi yang ditingkatkan, dan pola pengajaran vokasinya diubah dari academic oriented menjadi job training dan mitra dengan private sector. Di Jakarta sudah, tapi daerah belum. Bapak Ibu kalau ke hotel di Jakarta, bintang-bintang hotel itu, kalau nanti ketemu dengan yang melayani, sekali-sekali tanya, Anda lulusan mana? Bisa saya jamin 40% akan jawab saya masih intern. Jadi banyak yang 40% masih intern. Tapi mereka udah berseragam sama. Nah, bagi hotel-hotel itu, bagi investor itu mereka mendapatkan tenaga kerja, dan mereka mendapatkan sertifikasi karena ada proses pelatihan di bintang-bintang hotel berbintang. Nah, partnership seperti ini menyelesaikan jangka pendek. Nah, ini yang harus kita dorong. Tidak mungkin kita bisa meningkatkan keterampilan tenaga kerja hanya pakai tangan negara. Itu sebabnya kenapa kami, Bapak-Ibu sekalian, pendekatan yang kami selalu dorong adalah kolaborasi. Negara jangan mengasumsikan mengerjakan semuanya sendiri, tapi negara harus mengajak semuanya, termasuk dalam hal ini adalah private sector. Gitu, Mbak Dani. Oke, terakhir Pak, kalau kita lihat dari apa yang Bapak sampaikan tadi, tentu saja adil dan makmur untuk semua ya. Berarti ini kan kita punya 3 kelas masyarakat kita ya. Gitu. Nah, bagaimana tadi pengentasan dari sisi apakah masih meneruskan BLT atau justru pemberdayaan yang seperti apa terakhir? Ya, prinsipnya dulu sekalian. Kami melihat kira-kira begini, perekonomian itu menjadi tempat di mana sumber daya masuk, lalu ada yang bawa tenaga, ada yang bawa modal, ada yang bawa tanah, ada yang bawa teknologi, berada dalam mekanisme pasar. Semua dapat porsinya.
yang tidak dapat itu kemudian dengan pajak dilakukan redistribusi. Iya. Ini distribusi pertama, lalu redistribusi. Oke. Nah, redistribusi ini bentuknya adalah BLT dan lain-lain. Oke. Nah, menurut kami ke depan kita harus sebisa mungkin menyelesaikan persoalan welfare itu dengan market mechanism, bukan dengan semata-mata redistributif. Oke. Jangka pendek kita melakukan redistribusi dengan cara ambil itu pajaknya, dari pajaknya diberikan dalam bentuk subsidi-subsidi kepada mereka. Itu sesungguhnya short term solution. Oke. Long term solutionnya adalah inclusion to market. Kalau inclusion to market terjadi, maka tenaga kerjanya meluas. Mereka yang asalnya hidup dari bantuan berubah menjadi hidup dari income. Baik. Nah, tapi jangka pendek itu harus tetap diteruskan dulu. Karena itu belum ada sekarang. Jadi BLT. Jadi ada tahapannya ya Pak ya. Ya, Baik. jadi program jaminan sosial ini tetap jangka pendek. short term masih diteruskan Tidak. sambil kuenya diperbesar, Oke. lalu inclusion itu dilakukan, Baik. sehingga makin sedikit yang harus mendapatkan redistributif revenue. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus sudah menjawab pertanyaan moderator.